Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan pembahasan kita di kajian Tazkiyatun Nufus yang bertemakan sabar di atas Islam. Yang kita mengangkat kisah para sahabat yang mereka benar-benar diuji dengan kesabarannya. Nah, setelah Bilal bin Rabah, ada sahabat lainnya. Antaranya ada Ammar bin Yasir yang luar biasa penyiksaan kepada keluarganya, sampai ibunya ya Sumayyah merupakan wanita pertama yang syahid gugur ya karena penyiksaan tersebut yang luar biasa, ditusuk dengan lembing tombak ya di kemaluannya sampai dia meninggal dunia. Kemudian ada Khabbab bin Kharaj yang dia juga luar biasa penyiksaannya, tak kalah mengerikan penyiksaan terhadapnya. Yang Umar bin Khattab pernah bertanya ketika dia menjadi seorang khalifah, bertanya kepada Khabbab bin Kharaj ya, karena diceritakan ya pernah mereka mengadu kepada Nabi Allah, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapanlah datangnya pertolongan kepada kita. Nah, Khabbab bin Kharaj ini, Ammar bin Yasir ini pernah dia mengadukan kepada Rasulullah, meminta, ya Allah, ya Rasulullah, kapan pertolongan ini datang? Rasulullah menjawab apa? Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tastajilun, tergesa-gesa, artinya tidak sabar dengan datangnya pertolongan. Padahal mereka dalam posisi bagaimana? Mereka dalam penyiksaan yang luar biasa. Namun Rasulullah memerintahkan mereka agar bersabar dan terus bersabar. Bagaimana Khabbab bin Kharaj ini pernah ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah bertanya, wahai Khabbab bin Kharaj, kapan masa waktu yang sangat sulit bagimu? Penyiksaan yang bagaimana yang sangat berat yang pernah kau rasakan? Maka Khabbab bin Kharaj pun menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Dia buka punggungnya, dia tunjukkan kepada Umar bin Khattab. Yang kiranya Umar ketika menyaksikan, melihat pemandangan tersebut, dia menangis. Dia lihat ada lubang yang sangat besar yang bahkan bisa dia masukkan telapak tangannya dalam lubang tersebut di tubuh Khabbab bin Kharaj. Apa dia katakan? Jadi dulu orang kafir Quraisy itu pernah menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa. Mereka tanam batu yang runcing ya di padang pasir yang sangat panas. Artinya batu tersebut seperti dipanaskan. Kemudian diletakkan tubuh telanjangnya Khabbab bin Kharaj sampai hancur, masak daging dari Khabbab bin Kharaj tersebut di atas batu yang runcing. Sampai segitu dahsyatnya. Hanya karena apa? Apakah karena mereka melakukan pelanggaran dalam artian mencuri barang, berbuat jahat, atau melakukan perbuatan yang tidak disenangi mereka dalam perkara-perkara kezoliman? Tidak. Hanya karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu ujian mereka. Ujian yang menimpa mereka, menguji keimanan mereka, apakah betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya atau hanya sekedar di lisan saja. Nah, mereka buktikan kecintaan mereka, keimanan mereka, kesabaran mereka menggenggam agamanya Allah dan Rasulnya. Kita beralih ke kisah lainnya. Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia terkenal ya orang yang sangat menyayangi ibunya, anak yang sangat berbakti kepada ibunya, bahkan sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dia sangat sayang kepada ibunya. Nah, ketika datangnya Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia terkesan dengan Islam dan dia memeluk agama Islam. Terdengarlah kabar tersebut oleh ibunya. Dan ibunya marah. Dia tidak ingin, tidak senang anaknya masuk ke dalam Islam. Maka dia paksa anak tersebut
agar bisa keluar dari Islam, murtad dari agama Islam. Apa yang dia lakukan? Karena dia tahu anaknya tetap tidak akan keluar dari Islam, maka dia memutuskan untuk tidak makan, menyiksa dirinya seolah-olah dia akan sampai mati ya. Dia tidak akan makan, tidak akan minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas mau keluar dari agama Islam atau murtad. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ibunya adalah orang yang dia paling cintai setelah Allah dan Rasulnya. Dia katakan, wahai ibu, seandainya engkau punya 100 nyawa dan nyawa tersebut satu persatu meninggalkanmu, maka aku tidak akan meninggalkan Islam walaupun hanya sekedip mata, walaupun hanya sesaat. Artinya apa? Artinya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dengan keimanannya, dengan keislamannya, walaupun dia sangat sayang kepada ibunya, namun dia tetap dengan perkara keimanan, kesabarannya dalam agama Islam tersebut. Walaupun dia diuji dengan perkara yang mungkin sangat berat baginya, yaitu ibunya, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, memaksanya untuk keluar dalam Islam, keluar dari agama Islam, tapi dia tidak menurutinya karena dia benar-benar mengataskan, ya, menomorsatukan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkara lain. Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak. Apapun itu, bagaimanapun itu, kesabaran sangat dibutuhkan. Apalah arti kita saat ini mungkin diuji hanya sekedar, ya, ujian kita saat ini adalah ujian yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ujian kita saat ini mungkin ya dalam menjalankan Islam sekedar hanya dicela, dicemoohkan, dicibir, ya, mungkin dicaci, ya, hanya sekedar itu. Tidak sampai kita yang ada khususnya di negara kita Indonesia ini dibunuh karena kita beragama Islam, tidak. Ya, mungkin kita dikucilkan, kita dicemoohkan, dan bisa jadi ada yang disakiti, namun tidak seperti mereka. Maka malu kita kalau hanya sekedar itu saja kita tidak mampu bersabar. Maka bersabarlah, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Bersabarlah sebagaimana Rasulullah katakan, menggenggam agama Islam ini bagikan menggenggam bara api. Kita genggam dalam keadaan sangat panas, ya. Namun ketika kita lepaskan, celakalah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga dalam kebaikan. Allah berikan kesabaran lebih pada diri kita sehingga kita tetap berada di agama yang lurus ini. Mohon kepada Allah kiranya kita senantiasa dalam kebaikan tersebut dan menutup ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.